Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba sharing kembali tentang informasi di SMA Unggul Del tahun 2021. Oke. Hello guys, hello everyone. Welcome back to Ruang Para Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep Nah, on jadi watching. di tahun 2021 ini ada sangat besar perubahan yang bisa kita lihat di sistem ujian masuk SMA Unggul Del, di mana tahun sebelumnya menggunakan proses setelah seleksi baru masuk ke ujian wawancara dan tes psikologi ya, kemudian samapta. Nah, di tahun 2021 yang awalnya memang dilaksanakan ujian tahap pertama itu akademik, baru kemudian wawancara dan psikologi gitu ya. Nah, tapi di tahun 2021 dan hari ini pengumumannya dilaksanakan di SMA Unggul Del. Sudah kita peroleh pemenangnya, siapa-siapa saja yang lulus di SMA Unggul Del tahap yang pertama ya. Tahap yang pertama sudah keluar. Nah, jadi ada sekitar 1020 orang siswa yang lulus di tahap pertama dan akan maju di tahap yang kedua. Nah, di sebelumnya menggunakan wawancara sama psikologi, nah ini dirubah mungkin karena dipikirkan bahwasannya, atau mungkin panitia berpikir ujian dilaksanakan yang di tahap pertama memang sudah sangat baik, tetapi untuk menjamin bahwasannya hasilnya akan semakin baik, maka tahap yang kedua dilaksanakan lagi ujian ya, dilaksanakan ujian dengan tetap dia menggunakan sistem yang sama seperti tahap yang pertama, cuma jumlah soal yang sedikit dikurangi, di mana untuk jurusan IPA ya, matematikanya 30 soal, untuk bahasanya 30 soal, kemudian untuk bidang IPA-nya ada sekitar 35 ya, demikian juga dengan yang IPS ya. Nah, jadi sistemnya sama dan menggunakan kisi-kisi yang sama di sebelumnya. Jadi mungkin nanti soalnya yang akan ditingkatkan lebih tinggi, lebih kuat, supaya semakin diperoleh siswa-siswi yang memang kompeten. Jadi bukan yang tahap pertama memang sudah yang terbaik, tapi dites lagi yang di tahap yang kedua ini untuk semakin yang terbaik gitu ya. Kenapa? Mungkin ada pikiran juga di tes yang pertama banyak juga itu yang melakukan kecurangan ya. Nah, ada juga yang melakukan kecurangan mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi kalau kita dengar informasi, ada juga yang melakukan kecurangan mungkin dengan menyewa joki. Nah, karena ada juga yang contoh misalnya untuk menghubungi saya menjadi joki, tapi saya tidak mau. Karena apa? Karena tugas saya adalah membimbing, bukan membantu menjawab soal ketika ujian. Nah, jadi informasi-informasi ini seperti inilah yang perlu adik-adik pahami, karena mungkin ada sebagian juga teman-teman kalian yang lulus ini atau yang ujian juga menggunakan joki seperti itu, kita nggak tahu. Nah, tapi yang pasti adik-adik harus percaya bahwa ini adalah sistemnya jujur. Jadi makanya sistem ini dibuat berubah dari harusnya wawancara sama psikologi sebagai tahap akhir untuk masuk di SMA Unggul Del, dirubah menjadi ujian akademik lagi di tahap yang kedua untuk nanti menyaring 320 siswa. Jadi nanti dari 1020 dari 1020 orang, di mana peminatnya hampir lebih dari 3000 orang ya. Jadi tinggal 1020. Kemudian nanti dari 1020 orang ini akan diambil sekitar 320 orang ya. Jadi 320 orang nanti berarti sekitar, kalau kita kurangi dia 1020 sama 320 berarti sekitar 700 nanti yang akan kalah. Jadi 700 yang akan dibuang dari 1020. Nah, jadi sangat banyak nanti yang kalah. Nah,
setelah nanti 320 orang ini ditemukan yang akan ujian di hari Sabtu nanti tanggal 20. Nah, jadi adik-adik harus siap di situ ya. 320 orang nanti yang akan diambil setelah lulus dari akademik yang kedua. Nah, untuk selanjutnya, untuk tahap yang ketiga nantinya adalah ujian psikologi ya, ujian psikologi. Nanti dari situ akan ditemukan sekitar 160 orang siswa. Nah, jadi tetap sama seperti yang ada di tahun 2020, yaitu 160 siswa. Jadi tetap mereka mengambil 160 orang siswa. Nah, jadi bagi adik kami sistem ini dibuat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jadi adik-adik memang harus berjuang untuk bisa masuk di SMA Unggul Del dan siap ujian di hari Sabtu tanggal 20 ya. Jadi masih ada waktu mulai hari Minggu ya, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi masih ada waktu sekitar 6 hari lagi untuk kalian semakin bisa mempersiapkan diri, melatih kemampuan kalian kembali supaya adik-adik bisa lulus gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak mempersiapkan dengan matang mulai dari bidang-bidang yang diujikan, kemudian adik-adik mungkin terbiasa dengan dengan soal-soal yang sebelumnya. Nah, ini soal mungkin akan lebih ditingkatkan. Jadi adik-adik harus antisipasi dan buat planning. Jadi kalau misalnya plan A, plan B bagaimana. Nah, jadi memang yang lulus tahap pertama sudah yang terbaik. Nah, kita ucapkan selamat gitu. Tapi adik-adik jangan langsung bangga dulu ya. Jangan langsung bangga bahwasanya adik-adik sudah lulus. Belum tentu adik-adik yang lulus di tahap pertama lulus tahap kedua gitu. Nah, belum tentu juga adik-adik yang lulus di tahap kedua nanti lulus tahap ketiga. Nah, jadi adik-adik harus siap ini semua. Jadi siapkan dari sekarang supaya adik-adik nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, untuk ujian di tanggal 20 ya, di tanggal 20 nanti tetap mengikuti sistem yang akan dilakukan di SMA Unggul Del dan boleh diikuti di laman Facebook mereka ya, di Facebook itu karena informasi sering disampaikan di sana gitu ya. Jadi mungkin adik-adik kami ada sebagian yang terlambat info ya. Nah, jadi ada sebagian juga informasi yang saya dengarkan ada nama yang sama, tetapi nama sekolahnya berbeda. Nah, jadi memang kalau kita salah memilih sekolah di awal maka sekolah kita pasti salah selanjutnya. Jadi usahakan memang waktu itu sebenarnya harus pas memilih gitu. Jadi jangan asal-asal atau kurang fokus gitu ya. Jadi nanti ketika ujian juga adik-adik hati-hati gitu. Jadi harus lebih fokus menjawab karena untuk lulus di tahap yang kedua memang itu sangat luar biasa. Nah, adik-adik memang sudah bertanding sangat luar biasa ya, mengalahkan beribu orang gitu. Dari 3.000-an lebih adik-adik sudah mengalahkannya gitu. Jadi tinggal 1.020, nanti adik-adik akan dibuang lagi 700. Nah, ketika kalahkan 700 tinggal 320 orang dan adik-adik akan sampai nanti di 160 orang. Nah, luar biasa sebenarnya perjuangan kalian. Jadi memang harapannya dengan adanya informasi ini adik-adik semakin mempersiapkan diri pastinya. Saya akan mendoakan kalian semua semoga lulus nantinya di tahap yang kedua. Dan ingat kuncinya membahas soal-soal sebelumnya dan bisa dilihat di channel YouTube Ruang Para Bintang ya. Silakan bahas soal terus kemudian diulangi dan perhatikan cara-cara menjawabnya. Mungkin adik-adik sudah terbiasa dengan mengikuti les juga atau dari privat atau dari yang lain. Yang intinya adik-adik harus siap. Oke? Nah, semoga sukses buat adik kami semua. Sampai jumpa di ujian tahap yang kedua. Adik-adik lulus maka adik-adik harus jumpa lagi di tahap yang ketiga, ujian psikologi. Sampai jumpa di SMA Unggul Del. Sukses buat kalian semua. Salam dari channel YouTube Ruang Para Bintang.